Kembali lagi di channel Belajar Biologi Asik. Kali ini akan membahas mengenai beberapa soal yang sering ditanyakan berkaitan dengan sistem peredaran darah dan kelainannya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita mulai latihan soal. 1. Perhatikan gambar jantung di samping. Bagian yang ditunjukkan oleh angka 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah A. Arteri pulmonalis, arteri koroner, aorta. B. Aorta, arteri pulmonalis, arteri koroner. C. Aorta, arteri koroner, arteri pulmonalis. D. Arteri pulmonalis, aorta, arteri koroner. Pembahasan berikut adalah bagian lengkap dari gambar yang ditampilkan. Sehingga pada gambar nomor 1 adalah aorta, nomor 2 adalah arteri pulmonalis, dan nomor 3 merupakan arteri koroner. Dua darah yang mengalir dalam vena tidak dapat mengalir ke bagian sebelumnya karena sepanjang vena terdapat A. Katup, B. Valvula semilunaris, C. Valvula tricuspidalis, D. Valvula bicuspidalis. Pembahasan di sepanjang vena terdapat katup sehingga darah tidak dapat mengalir ke bagian sebelumnya. Valvula semilunaris yang terdapat di pangkal aorta dan pangkal arteri pulmonalis untuk mencegah darah kembali ke bilik ventrikel. Valvula tricuspidalis berada di antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup tersebut berfungsi untuk menjaga agar darah tidak kembali ke serambi ketika jantung memompa darah. Valvula bicuspidalis terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Fungsi valvula bicuspidalis mencegah darah kembali ke serambi kiri. 3. Perhatikan macam-macam pembuluh darah berikut. 1. Aorta. 2. Venula. 3. Arteri pulmonalis. 4. Vena pulmonalis. Pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida yaitu A1 dan 3, B1 dan 4, 2 dan 3, 2 dan 4. Pembahasan arteri biasanya membawa darah yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis dan umbilikalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang telah terdeoksigenasi atau kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Biasanya, vena berwarna kebiru-biruan. Semua vena mengalirkan darah kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. 4. Semasa janin, jantung manusia memiliki lubang antara atrium kiri dan atrium kanan yang disebut foramen oval. Dan di antara ventrikel dan atrium jantung terdapat katup tricuspidalis. Katup ini berfungsi untuk A. Menyaring darah, B. Menyaring bibit penyakit, C. Mencegah darah kembali ke atrium, D. Mencegah darah mengalir terlalu banyak. Pembahasan katup bicuspidalis berada di atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup bicuspidalis berfungsi mencegah aliran balik dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Katup tricuspidalis berada di atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup tricuspidalis berfungsi mencegah aliran balik dari ventrikel kanan ke atrium kanan. Persamaan katup bicuspidalis dan tricuspidalis merupakan dua jenis katup AV yang berada di dalam jantung. Endokardium dan jaringan adalah penyusun kedua katup ini. Atrium dan ventrikel merupakan tempat dua katup ini berada. Berlabuh ke tali yang berserat dan mengelilingi pada dua katup ini dapat membuat bunyi jantung pertama. 5. Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan tensimeter atau sfigmomanometer. Tekanan darah pada saat jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung disebut diastol. Sedangkan istilah sistol adalah tekanan darah ketika A. Otot jantung berelaksasi dan darah keluar dari jantung, B. Jantung mengembang dan darah masuk ke jantung, C. Jantung mengempis dan darah keluar dari jantung, D. Otot jantung berkontraksi dan darah masuk ke jantung. Pembahasan sistole adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan berkontraksi berkerut atau mengempis, memompa darah ke seluruh tubuh. Diastole adalah tekanan darah pada waktu peregangan relaksasi jantung di antara detakan jantung ini. 6. Di bawah ini adalah ciri-ciri sel darah. 1. Bentuk Bickenkampf. 2. Berfungsi dalam pembekuan darah. 3. Mengandung hemoglobin. 4. Bergerak secara amoeboid. 5. Tidak berinti. Yang merupakan ciri sel darah merah adalah A1 sampai 2 negatif 4, 1 sampai 3 negatif 5 C, 1 sampai 4 negatif 5 D,
2-3 negatif 4. Pembahasan. Ciri-ciri sel darah merah antara lain. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Berbentuk bulat pipi yang bagian tengahnya cekung atau bicconcave. Tidak memiliki inti sel. Untuk umur sel darah merah kurang lebih 120 hari. Sel darah merah berjumlah 4-5 juta sel atau mm3 darah. Sel darah merah berdiameter 7-8 dan tebalnya 1-2 Sel darah merah bersifat elastik, berfungsi untuk mengedarkan oksigen. 7. Pada peristiwa pembekuan darah, jika tubuh kekurangan kalsium dan vitamin K, maka yang terganggu adalah pembentukan A. Trombin dari protrombin, B. Protrombin dari trombin, C. Fibrinogen dari trombokinase, D. Fibrin dari fibrinogen. Pembahasan. Mekanisme pembekuan darah adalah sebagai berikut. 1. Terjadi luka. 2. Darah keluar. 3. Keping darah, trombosit pecah. 4. Menghasilkan enzim trombokinase. 5. Bersama ion kalsium dan vitamin K mengubah protrombin menjadi trombin. 6. Memengaruhi fibrinogen membentuk benang-benang fibrin. 7. Membendung darah dan membeku. 8. Menutup luka. 8. Cairan limfa mengandung sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Oleh sebab itu, cairan limfa berfungsi untuk A. Membekukan darah dan mencegah infeksi, B. Melancarkan aliran darah dan mencegah infeksi, C. Membantu proses peredaran darah, D. Membekukan sekaligus melancarkan aliran darah. Pembahasan. Fungsi sistem limfa yaitu 1. Mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. 2. Mengangkut limfosit. 3. Membawa lemak emulsi dari usus. 4. Menghancurkan sel-sel darah merah yang sudah tua atau mati. 5. Menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran. 6. Menghasilkan zat antibodi. 9. Bahaya yang terjadi jika resipien menerima transfusi darah dari donor yang golongan darahnya tidak sama adalah: aliran darah tidak akan berhenti jika ada luka. B. Tubuh resipien akan melemah. C. Mengakibatkan anemia. D. Terjadi penggumpalan darah. Pembahasan. Sistem error yang terjadi di tubuh karena memasukkan darah yang tidak cocok berbentuk penggumpalan darah. Gumpalan ini menyumbat pembuluh darah penerima dan menghentikan sirkulasi darah ke bagian lainnya, hingga menyebabkan organ susah beraktivitas. 10. Dalam keadaan normal, sel darah putih berjumlah 8.000 ml darah. Setelah dilakukan uji darah, sel darah putih Doni berjumlah 4.000 ml darah. Dari hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa Doni mengalami A. Leukopenia, B. Leukositosis, C. Hipertensi, D. Hipotensi. Pembahasan. Leukopenia adalah kondisi rendahnya jumlah sel darah putih di dalam tubuh. Leukositosis. Leukosit tinggi atau leukositosis adalah kondisi medis di mana seseorang memiliki jumlah sel darah putih terlalu banyak. Hipertensi. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan terkadang kematian. Hipotensi. Hipotensi dikenal juga sebagai tekanan darah rendah. Tekanan darah yang normal antara 90/60 mm atau Hg dan 120/80 mm atau Hg. Pengidap hipertensi memiliki tekanan darah di bawah 10 Hg, sedangkan jika tekanan darah di atas 120/80 mm atau Hg, orang tersebut mengidap hipertensi. 11. Seseorang menderita kelainan atau gangguan sistem peredaran darah dengan ciri-ciri: 1. Muka pucat. 2. Tubuh lemas. 3. Mata berkunang-kunang. Maka orang tersebut menderita kelainan yang disebut A. Leukemia, B. Leukopenia, C. Anemia, D. Hemofilia. Pembahasan. Anemia atau kurang darah mempunyai beberapa ciri umum yaitu kelelahan, kulit pucat, pusing dan sakit kepala, sesak napas, jantung berdebar, kulit dan rambut kering, lidah bengkak serta mulut terasa sakit, serta tangan dan kaki dingin. Pembahasan lebih lanjut mengenai kelainan sistem peredaran darah lain dapat disimak pada video kelainan pada sistem peredaran darah. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.